Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita masih berada pada pembahasan beriman kepada para Rasul Allah, dan terakhir kemarin sampai kita kepada keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Allah SWT telah menutup kerasulan ini dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau mengatakan wa arsalahu ila jami'an nas, dan Allah SWT telah mengutus beliau kepada seluruh manusia. Mengutus beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada sebagian manusia, tapi ila jami'in nas, seluruh manusia. Setelah kedatangan beliau dan diutusnya beliau SAW, maka seluruh manusia wajib untuk beriman dengan beliau SAW. Seluruh artinya bukan sebagian, bukan hanya untuk orang Arab saja seperti yang diyakini oleh sebagian orang-orang kafir tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, mengatakan, oh beliau bukan untuk kita, beliau SAW adalah untuk orang Arab saja. Ini termasuk kekufuran. Bahkan keyakinan ahlu sunnah, keyakinan kaum muslimin, bahwasanya beliau SAW diutus untuk seluruh manusia. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai manusia, seluruh manusia, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah, ilaikum. Setelah beliau mengatakan nas, wahai manusia, ilaikum, kepada kalian, berarti beliau adalah utusan Allah untuk kita semuanya. Ya, bukan ilal Arab faqat, bukan untuk hanya orang Arab saja, tapi ilaikum, untuk seluruh manusia. Dikuatkan lagi dengan firman Allah jami'an, yang artinya adalah kalian semuanya, menunjukkan bahwasanya beliau SAW adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Dalil yang jelas menunjukkan tentang universalnya risalah dan juga kerasulan beliau SAW. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, Allah Azza wa Jalla yang memiliki atau baginya lah kerajaan langit dan juga bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka hendaklah kalian wahai manusia beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, karena beliau diutus untuk kalian semuanya, maka berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasul yang telah diutus kepada kalian. Wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya, seorang Nabi, karena beliau SAW Rasul sekaligus sebagai seorang Nabi yang dikabarkan kepada beliau, yang diwahyukan kepada beliau. Al-Ummi, yang beliau adalah termasuk Ummi. Yang dimaksud dengan Ummi adalah yang tidak membaca dan juga tidak menulis. Dan ini adalah keadaan orang Arab zaman dahulu. Mereka adalah kaum yang tidak menulis dan juga tidak membaca. Nabi SAW, beliau adalah seorang Rasul sekaligus seorang Nabi, dan di antara sifat beliau adalah Ummi, tidak menulis dan juga tidak membaca. Dan penyebutan Al-Ummi di dalam ayat ini maksudnya adalah pujian kepada beliau, keistimewaan bagi beliau, dan menunjukkan bahwasanya beliau SAW benar-benar seorang Rasul. Bagaimana bisa demikian? Karena sebagaimana kita tahu, Al-Quran memiliki bahasa yang luar biasa. Ini bukan ucapan makhluk, ini adalah kalamullah. Dalamnya makna, penggunaan lafadznya. Ternyata yang membawa Al-Quran adalah seorang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi kemungkinan bahwasanya dialah yang mengarang kitab tersebut jauh. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian dia bisa mengarang sebuah kitab yang agung dengan bahasa yang luar biasa, dengan lafaz yang luar biasa, dengan makna yang dalam.
Oleh karena itu tidak mungkin orang yang ummi seperti beliau mendatangkan kitab yang seperti ini dari diri beliau sendiri. Pastinya kitab ini adalah dari Allahu Rabbul Alamin yang telah mengutus beliau. Maka penyebutan ummi di sini adalah ujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar firman Allah Azza wa Jalla. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beliau sallallahu alaihi wasallam juga beriman kepada Allah dan beriman dengan kalimat-kalimatnya, menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk beriman sebagaimana pengikutnya diperintahkan untuk beriman, beliau pun diperintahkan untuk beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, beriman bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Rasul telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, dan juga orang-orang yang beriman. Kullun, masing-masing dari mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul. Menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk beriman dengan seluruh perkara ini. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan hendaklah kalian wahai manusia mengikuti beliau, beriman dengan beliau, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Menunjukkan bahwasanya cara untuk mendapatkan hidayah adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian mengikuti beliau supaya kalian mendapatkan petunjuk. Tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari As-Sunnah, maka disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan keistimewaan beliau dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, beliau mengatakan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ana ila an-nasi 'ammah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dahulu seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud diutus kepada 'Ad, kaum Saleh diutus kepada Thamud, Syuaib kepada Madian. Demikian para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing dari mereka diutus kepada kaumnya. Wa bu'ithtu ana, sedangkan aku diutus ilan nasi kafah aw 'ammah, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia, kepada manusia seluruhnya. Ini juga menguatkan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Dan ayat tentang keumuman risalah beliau kepada seluruh manusia ini bukan hanya ini saja. Di sana ada ayat yang lain seperti misalnya firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus dirimu kecuali sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh alam, bukan hanya untuk lil Arab. Dan Allah SWT mengatakan, "Wa arsalnaka lin-nasi rasulan." Dan kami telah mengutus dirimu linnas, bagi seluruh manusia, rasulan, sebagai seorang rasul. Jelas di sini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah SWT kepada seluruh manusia. Karena risalah beliau, kerasulan beliau ini adalah untuk seluruh manusia, sehingga sudah tidak perlu lagi di sana risalah yang lain. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.